Kasus ini adalah kehamilan kembar pada trimester pertama, di mana kembar kali ini adalah kembar non-identik pasca bayi tabung atau in vitro fertilization, di mana dimasukkan kembali dua embrio yang berbeda dan keduanya berkembang. Namun dari pemeriksaan ditemukan dugaan bahwa janin yang kedua memiliki kelainan genetika. Di sini kita melakukan pemeriksaan pertama pada salah satu janin yang normal, kita sebut janin B, dengan pemeriksaan transvaginal. Di sini kita bisa melihat janin B yang keseluruhan tampak normal dengan aktivitas yang terlihat normal. Jari-jari tangan juga bisa sudah membuka dengan posisi keseluruhan terlihat tidak ada kelainan. Pengamatan kita fokuskan pada janin yang normal terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat tulang tempurung kepala yang utuh dan tidak terlihat adanya penebalan bagian tengkuk yang menjadi fokus untuk pemeriksaan jika ada kelainan genetik. Struktur otak juga terlihat normal. Bagian orbita mata juga tampak normal. Kita bisa melakukan rekonstruksi untuk melihat struktur bagian dalam otak dari janin pertama yang normal. Seluruh lapisan tempurung kepala, bagian korteks dari otak juga tampak normal. Kita coba mengamati bagian wajah dari janin. Terlihat janin menutupi wajah dengan kedua tangan, di mana tangan sudah terlihat jelas dan dapat membuka dengan normal. Nah, di sini kita bisa melihat wajah dengan cukup jelas. Kedua tangan mensilang di depan wajah. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan wajah janin yang normal. Kemudian kita bisa melihat tulang hidung yang terlihat juga dalam batas normal. Lalu kita mengarah ke pemeriksaan jantung. Sekali lagi ini masih dilakukan pada trimester pertama, di mana kita bisa melihat struktur jantung janin kedua yang normal ini. Seluruh aliran darah, sekat jantung juga tampak normal. Lambung terlihat dengan jelas. Kemudian struktur tulang belakang, rongga torak, rongga abdomen, perut, keseluruhan tulang belakang juga terlihat normal. Kita bisa mengamati aliran darah jantung pada janin kedua, fetus B, keseluruhan tampak normal. Kelamin kita sudah bisa melihat dari awal, laki-laki. Kemudian kita bisa lihat tampilan struktur kaki tanpa kelainan. Jadi keseluruhan janin B, kita tidak menemukan adanya suatu kelainan kecurigaan, kelainan bawaan. Sekali lagi kita explore janin B dengan keseluruhan janin yang normal.
Panjang janin sekitar 7,1 cm sesuai 13 minggu. Kemudian pemeriksaan kita alihkan pada janin pertama. Di sini kita bisa langsung melihat tengkuk yang terlihat sangat-sangat tebal. Marker dari pemeriksaan tengkuk ini yang menjadi kecurigaan bahwa janin ini memiliki suatu kelainan genetik, misalnya seperti Down syndrome. Di sini kita ukur tengkuknya cukup tebal 4,6 mm. Batas normal ada sekitar 2,5 mm. Jadi tengkuknya sangat tebal. Di sini kita mencoba mengukur aliran darah bayi pada jantungnya, yang kita namakan ductus venosus. Nah, di sini kita melihat bagian tempurung kepala dan leher. Terlihat tengkuknya sangat tebal. Sementara bagian otak dan tempurung kepala nampak normal. Jantung tidak bisa kita lihat dengan jelas karena posisi bayi membelakangi, berbeda dengan janin yang kedua tadi yang kita lihat, sehingga pemeriksaan jantung belum bisa dapat kita pastikan dengan jelas sebelum nanti trimester kedua. Di sini kita mencoba melihat tulang belakang janin normal. Nah, kita mencoba melihat tulang hidung pada janin yang kita curigai membawa kelainan genetika. Di sini kita tidak menemukan adanya tulang hidung yang muncul, sehingga dua marker sudah terlihat positif pada janin yang pertama, mencurigakan ke suatu kelainan bawaan, kemungkinan kelainan genetika atau kromosom. Jadi kita mencoba mengamati tulang hidungnya tidak terbentuk dengan jelas. Sekali lagi ini bagian tengkuk yang menggelambir atau tebal. Nah, di sini kita melihat bahwa tulang hidung tidak terbentuk atau absen nasal bone. Kita coba melakukan rekonstruksi pada wajah. Sekali lagi kita tunjukkan di sini pada janin yang terduga kelainan genetik, tampak hidungnya flat. Yang kita katakan sebagai flat nose. Kita mencoba melihat struktur tangan dan jari-jari pada janin yang terduga kelainan genetik terlihat normal. Jadi perlu kita inform konsenkan pada orang tua untuk melakukan pemeriksaan genetika sesegera mungkin, sekalipun itu tidak bisa merubah kondisi karena kita tidak bisa memilih. Tetap bagaimanapun kedua janin ini akan terus berkembang dan tidak ada pilihan untuk melanjutkan kehamilan tersebut dengan dugaan kedua janin yang memiliki beda kelainan, satu normal dan satu yang tidak normal.